Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Baik, saya mau kita sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh sapa kepada kanan kiri kita sebelum kita memulai ibadah kita. Yuk mari sama-sama saja kita datang di hadapan Tuhan. Saya ajak para jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur di hadapannya, berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini. Mari sama-sama nyatakan dengan ucapan syukur di hadapannya. Mari minta ampun di hadapan Tuhan. Dan mari sama-sama kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kalau hari ini Tuhan kami masih ada, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, hati kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Biar kami di tempat ini punya tujuan yang satu Tuhan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kami mau tinggalkan segala problema kami Tuhan, masalah kami Tuhan. Sebelum kami datang menghadap Tuhan, kami mau datang dengan penuh kerendahan hati. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami, layakan kami Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berikan hati dan hidup kami Tuhan, jadi persembahan yang hidup dan menyenangkan hati-Mu. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang menjadi pengharapan kami hari ini. Kau Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami hari-hari ini Tuhan. Kau Tuhan yang menyanggupkan kami, memampukan kami melewati segala macam cobaan. Kami berserah Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sungguh Kau baik Tuhan, sungguh Kau baik Tuhan, sungguh Kau baik Tuhan. Berjemaat Tuhan, sama-sama kita menyatakan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab Kau Tuhan, pengharapan kami, dan kami percaya Tuhan, sebab hanya kepada-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami. Sama-sama nyatakan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
bagi Tuhan, kita sama-sama nyatakan Tuhan, Kaulah pengharap. Kami percaya Tuhan, ku percaya hanya kepada Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu dan kami menyatakan Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kami nyatakan Tuhan, mulutku penuh, amin, dengan kepadamu, oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama nyatakan mulutku dengan segenap hatimu nyatakan sepanjang hari Tuhan penghormatan, amin, kepada ya kami katakan mulutku penuh, amin, dengan sebab hanya kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada ya. Mari sama-sama lebih lagi jemaat Tuhan, nyatakan dengan segenap hatimu, ini kerinduan kami Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian, amin, kepadamu, ya Yesus. Sepanjang hari yang kami lalui Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Nyalakan sekali lagi sama-sama katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Hanya kepadamu Tuhan kami katakan, kepadamu, ya kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan dengan pujian kami, Kau Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Biar setiap hidup kami, tubuh kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih
hati kami, ini hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang baik. Tuhan, dan tidak akan pernah berhenti sampai di sini Tuhan. Biar cinta kami Tuhan kepadamu lebih lagi mengalir dalam hidup kami. Biar apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami tetap cinta akan Kau Tuhan. Dan kami mau nyatakan rasa kagum kami, hormat kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Yes. Mau sama-sama nyatakan, ku kagum, hormat, ku kagum, hormat akan. Amin. Yes Tuhan, Kau Allah yang layak di. Amin. Ku kagum. Mari sama-sama jemaat Tuhan nyatakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Kami katakan, ku kagum, hormat akan. Sebab Engkau Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari jemaat Tuhan sama-sama lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Kami katakan, ku kagum, hormat, amin, akan. Sebab Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Kami nyatakan, ku kagum. Yes, ini setiap hati kami Tuhan. Jiwa kami nyatakan, hormat, amin, amin. Lebih lagi katakan, Kau Allah, amin, yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami katakan, ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ku kagum akan Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Wow, benar Tuhan. Tidak pernah terukur kasih setia-Mu dalam hidup kami. Panjang sabar-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kau Allah yang layak dipuji. Dan kami kagum akan Kau Tuhan. Akan setiap kebesaran-Mu, akan setiap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersuka cita di hadapan-Mu. Mari berikan sukacita yang penuh lagi Tuhan. Agar dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami mau berikan sukacita itu menjadi persembahan yang hidup yang menyenangkan hati-Mu. Kami singkirkan semuanya, kami percaya kami dapat yang terbaik Tuhan. Karena Tuhan berikan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan ini kami Tuhan dengan pujian, penyembahan, kami nyatakan Tuhan sebagai ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat, amin. Sebab Tuhan kita dahsyat, amin.
Yang percaya dengan saya sama-sama lambaikan tangan. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Saya percaya di tempat ini kita dibebaskan, dimenangkan, amin. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat, haleluya, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sama-sama nyatakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama cuma Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan di antara segala sebab perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan kami, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat sama-sama kita lebih lagi ceritakan kebaikan Tuhan. Katakan, ceritakanlah kemuliaan di antara segala sebab perbuatannya yang ajaib, yang perbuatan, amin, yang sungguh ajaib di antara suku. Jemaat Tuhan katakan, sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Saya mau kita tepuk tangan di atas kepala, katakan, sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, kuasanya lebih dahsyat dari segala alam. Haleluya bagimu, sebab Tuhan, haleluya, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Ini kami nyatakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow, Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Haleluya. Baik, sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau, sebelum kita juga memberikan persembahan kita, mari sama-sama kita mau mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Mari sama-sama kita katakan, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azus Astrid. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangi jiwa. Pentakosta ketiga yang keempat
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Silakan duduk. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama, saya undang para pelayan Tuhan yang melayani untuk maju ke depan. Namun sebelumnya, yuk sama-sama mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang sudah kami lewati. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami diam mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi baik yang belum dapat memberi. Berkat melimpah atas pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami perbuat, Kau Tuhan yang mampu menjadikan semua itu berhasil. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami memberi persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
baik bagi kami Tuhan. Sore hari ini kami bersuka cita karena anugerah Tuhan yang sangat besar dan luar biasa. Kami ada sebagaimana ada sore hari ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan kami beribadah, memuji menyembah Engkau di tempat kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, inilah kerinduan kami dari umat-umat tebusan. Setiap saat, setiap waktu bersekutu memuji menyembah Engkau di tempat kudus-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu yang kudus. Perkenanan Tuhan terjadi, jamahan Tuhan terjadi. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Siapkan hati, pikiran, pendengaran kami untuk membaca Alkitab, merenungkannya, dan kami percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Izinkan saya buka maskernya. Salam. Apa kabar? Luar biasa ya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Habel Kenjam ya. Bukan kejam. Harus pelan-pelan, takut nanti kejam. Kenjam ya. Saya dari Nusa Tenggara Timur. Istri saya satu ikut dengan saya. Istri saya orang Batak, Burung Marbun. Puji Tuhan, anak saya 3. Ada Marbun di sini? Wah, luar biasa, Horas itu. Salah. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Semua kita bersaudara, amin. Luar biasa. Anak saya 3, yang 2 di rumah, yang 1 ikut yang paling kecil. Saya sama Pak Kris, Pak Iwan, sama-sama pengurus di MUKI. Terima kasih untuk undangannya sore hari ini. Saya bisa ada di tempat ini. Tadinya minta saya untuk pagi, tapi karena pagi juga saya pelayanan, saya juga seorang gembala sidang, membuka sebuah gereja. Kemudian Pak Kris mengizinkan saya untuk sorenya. Terima kasih Pak Sambiring. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, saya pelayanan di Gereja Kristen Injili Nusantara, GKIN. Pernah ada yang dengar? Ya, puji Tuhan. Saya di salah satu perumahan juga, sudah hampir 12 tahun pelayanan di situ. Sangat luar biasa. Saya senang sekali bisa sore hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Amin. Salam. Salam itu mengandung 3 makna yang sangat luar biasa. Yang pertama, hatinya damai, tubuhnya sehat, jiwanya tenang. 3 hal ini terpenuhi sore hari ini bagi kita semua. Amin. Kita pastikan semua kita sehat, amin. Jiwa kita tenang, amin. Hati kita damai, amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya setiap orang percaya berkunjung ke rumah orang percaya. Ada 2 hal yang dilakukan, ketok pintu lalu salam. Bisa dibolak-balik, salam ketok pintu. Tetapi ketika dia bilang salam berarti orang itu sudah diberkati dan dia mau memberkati orang lain, amin. Tapi seringkali dia ucapkan salam baru selesai berantem. Dia ucapkan salam sulit mengampuni sesamanya. Selesai salam tetapi dia sulit bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya kata salam itu sangat luar biasa. Memberkati saudara dan saya, sehingga panggilan kita untuk membawa salam itu di tengah-tengah bangsa ini, supaya semua orang sehat, semua orang damai, semua orang jiwanya sempurna di hadapan Tuhan, amin. Itu panggilan kita supaya kita tetap beritakan Injil, salam itu, amin. Baik Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita dengan tema yang terambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 20. Silahkan kita buka bersama-sama. Pak Sambiring, saya izin berapa jam Pak? 30 menit, oke. Supaya saya nanti enggak kebablasan. Habakuk 3 ayat 17 sampai 20, saya minta seorang anak muda yang dengan suaranya lantang bisa membacakannya kepada kita. Ada seorang anak muda? Habakuk 3 ayat 17 sampai 20.
Amin. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, tema kita sore hari ini yaitu mekar di masa sukar. Amin. Mekar di masa sukar. Katakan kiri kanan dulu sebelum saya nyampaikan firman Tuhan. Bilang gini, kamu harus mekar di masa sukar. Udah harus siap. Persoalan, pergumulan, masalah, intimidasi datang pun kita harus tetap mekar. Amin. Karena kita membawa Raja Allah di bumi ini. Amin. Kerajaan Allah di bumi ini. Baik Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan. Next slide yang kedua. Rahasia. Saya mungkin agak maju ke depan. Boleh Pak saya di sini supaya saya bisa baca di sini. Baik Bapak Ibu Saudara, yang pertama rahasia sukacita di masa sukar. Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca. Itu sebabnya di ayat 14a di 18a dikatakan begini, bersorak-sorai. Anak Tuhan harus tetap bersorak-sorai di masa sukar. Amin. Bilang kiri kanan, bilang harus bersorak-sorai di masa sukar. Kenapa demikian? Karena situ dikatakan ada wahwa. Dikatakan bahwa Yehova atau Adonai, Tuhan sang pencipta segalanya. Termasuk kita semua diciptakan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus bersorak-sorai. Dan sangat luar biasa MC kita tadi memimpin pujian. Bagaimana membawa umat Tuhan bersorak-sorai untuk Tuhan. Amin. Itulah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita harus mekar di masa sukar. Dengan tetap bersorak-sorai. Karena kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk pendeta. Bukan untuk lembaga. Bukan untuk manusia. Tetapi bersorak-sorai untuk Tuhan di masa sukar. Walaupun ada hepeng. Kalau bahasa Batak, walaupun gak ada duit, tetap bersorak-sorai di masa sukar. Walaupun usahanya lagi naik turun, tetap bersorak-sorai di masa sukar. Walaupun kita belum sembuh dari sakit penyakit, tetap bersorak-sorai di masa sukar. Walaupun belum dipulihkan Tuhan, belum disembuhkan Tuhan, belum mampu mengampuni sesamanya, tetap bersorak-sorai di masa sukar. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, coba kita lihat dua gambar ini. Yang satunya dia hidup dalam kesukaran, yang sebelah sana hidup dalam sukacita. Kira-kira Bapak Ibu sekarang posisinya di mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kita jujur yang hadir sore hari ini. Kita ada di posisi kiri atau kanan? Harus di kanan. Katakan kiri kanan bilang ini, kamu ada di posisi kanan. Bersukacita. Itulah Tuhan sudah mati dengan harga yang mahal. Kita cuma diminta bersukacita. Bersyukur kepada Allah. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan kita jadi berkat untuk sesama. Waduh, orang Kristen itu luar biasa ya. Walaupun banyak persoalan tetap senyum. Walaupun banyak persoalan suami istri gandengan tangan kemana-mana. Ya, naik motor bersama-sama. Hujan panas gak peduli. Cintanya luar biasa. Orang kalau cinta Tuhan pasti cinta suami, cinta istri, cinta orang tuanya. Amin. Sini anak muda yang banyak juga ya. Harus cinta orang tuanya dengan bersorak-sorai. Yang kedua, next video berikut, slide berikut. Beberapa alasan seseorang sulit tertawa, sulit bersuka cita. Kadang-kadang ini situasi hari-hari ini ada beberapa alasan, mungkin banyak. Tapi saya mau bagikan beberapa alasan ke kita. Kenapa orang sulit bersuka cita? Yang pertama ada warna biru dan warna merah. Kalau ini enggak ada, sulit bersuka cita. Benar? Benar kita? Kalau lagi minus, kurang bersuka cita. Kalau lagi nggak ada, tagihan datang, waduh tambah stres. Orang sulit bersuka cita yang pertama karena masalah keuangan. Itu sebabnya minta hikmat kepada Tuhan supaya berkat Tuhan itu dipakai dan digunakan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Supaya sampai bulan pun masih ada sisa. Katakan amin. Uang ini bisa membuat orang tidak bersuka cita. Uang ini bisa membuat orang tidak bertumbuh. Uang ini bisa membuat orang bisa terhimpit dan mati. Itu sebabnya di Alkitab mencatat uang itu akar segala kejahatan.
Kita butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Tapi Yesus segalanya bagi kita, amin. Itu yang pertama yang membuat orang sulit bersuka cita. Yang kedua, masalah apa? Keluarga. Di sini ada yang suami istri, angkat tangan. Yang hadir. Wah, anak muda banyak ya. Anak-anak juga, anak-anak muda. Kalau di rumah tangga, kalau orang tua nggak bahagia, kira-kira bersuka cita enggak? Amin, tetap bersuka cita. Ini jawaban yang tepat. Walaupun hidup dalam masa sukar, tetap bersuka cita, amin. Tapi persoalan yang terjadi seringkali orang sulit bersuka cita karena faktor keluarga dan rumah tangga itu sendiri. Hubungannya dengan Tuhan tidak diperhatikan dengan sungguh. Tidak ada mesbah keluarganya, tidak ada pembacaan firman, tidak ada pujian penyembahan, tidak ada doa. Keluarga yang kuat, keluarga yang punya mesbah keluarga, amin. Katakan bilang begini, memperkuat mesbah doamu, bilang kiri kananmu. Sangat penting. Kita hidup di masa sukar harus memperkuat mesbah doa kita. Indikasi yang kedua membuat orang tidak bersuka cita itu faktor keluarga. Apalagi keluarga orang tua hidup dalam broken home, suka berantem, suka marah, temperamen, emosi. Maka di sana tidak ada shalom. Gimana hatinya damai, tubuhnya sehat, jiwanya tenang. Yang ketiga, tekanan pekerjaan. Waduh, seringkali kita itu beban pekerjaan bawa di dalam rumah. Dan itu sampai rumah yang sebenarnya punya waktu dengan orang tua, punya waktu dengan anak, punya waktu dengan keluarga. Saya masih kerja, kerjaanku banyak, jangan ganggu saya sampai sejauh malam. Sudah 28 jam di luar, sampai di rumah sampai jauh malam, masih bekerja. Kapan waktunya dengan keluarga? Beban pekerjaan ini membuat orang yang bekerja pun stres, membawa stres lagi di dalam rumah tangganya, terganggu hubungannya, komunikasi terganggu. Apalagi kalau sudah pulang capek, satu di pojok sana, satu di sini, satu di sana, satu di sini, ketawa sendiri-sendiri dengan handphonenya. Jauh di mata, dekat di handphone. Di sini ada yang begitu? Gak ada, di luar sana banyak. Amin. Jadi faktor pekerjaan itu biarlah dia di tempat sana. Jangan bawa di dalam rumah. Katakan bilang begini, jangan bawa beban pekerjaan di dalam rumah. Katakan kiri kanan. Kita berdoa supaya diberkati Tuhan, tapi dalam rumah tidak aman. Kita berdoa supaya disembuhkan Tuhan, tapi dalam rumah tidak aman. Kita berdoa supaya usaha pekerjaan diberkati, masa depan diberkati, dipulihkan, disembuhkan. Tetapi beban pekerjaan kita bawa dalam rumah. Yang keempat, suasana rumah. Aduh, orang kalau sudah kerja, pulang sampai rumah, kalau rumah berantakan, pusing. Ada yang suka ngalamin hal-hal kayak gini? Saya pikir ini kita semua mengalami, benar ya? Apalagi kalau kita punya anak saya 3 laki-laki semua. Kalau kita pulang, aduh bapak belur. Kalau anak-anak yang berantakin gak masalah, tapi kalau bapak-bapak, mama-mama yang berantakin, wah repot. Ini yang sulit membuat orang bersuka cita. Pulang sudah capek, dapur berantakan, kamar berantakan, di mana-mana berantakan, mau makan piring sendok kotor semua. Minta ampun. Di sini ada begitu? Semua rapi-rapi ya, amin. Iya, orang seni semua saya lihat di sini. Ya. Orang cinta damai semua, amin. Jadi kita berharap supaya keempat hal ini kita pun harus mampu menguasainya. Jangan sampai 4 hal ini membuat kita tidak bersuka cita. Apapun kondisinya, tetap hubungan kita dengan Tuhan nomor 1, amin. Jangan terganggu. Hubungan kita dengan Tuhan jangan terganggu dengan situasi. Tetap waktunya berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, next. Mengapa kita perlu bersuka cita? Saudara,
Ada ayat yang sangat menarik. Hati yang gembira adalah obat. Waduh, jangan cari obat di apotik. Harganya mahal, merusak ginjal. Ya kan? Sembuhkan yang satu, penyakit yang satu tumbuh. Boleh kita ke dokter, itu wajib ya. Tapi jangan seterusnya. Tetapi kalau orang bersuka terus dalam Tuhan, baca firman Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, wah wajahnya berseri-seri. Amin. Katakan bilang gini, hati yang gembira adalah obat. Katakan kiri kananmu. Mengapa demikian? Karena yang pertama, kita tidak hidup dalam belenggu dosa. Belenggu dosa sudah dipatahkan, dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Amin. Beban dosa sudah ditanggung oleh Kristus. Dia sudah mati dan dia bangkit memberikan kemenangan. Kita bersuka cita, terima kasih Tuhan. Saya tidak hidup dalam dosa lagi dan saya bersuka cita. Amin. Yang pertama, yang kedua, kesusahan sehari cukup sehari. Jangan bawa sampai matahari terbenam. Di sini kalau ada yang marah sampai matahari terbenam, nggak ada ya, luar biasa. Kesusahan sehari cukup sehari. Jangan menikmati kesusahan, jangan enjoy dengan kesusahan. Kalahkan kesusahan dengan bersuka cita. Amin. Itu obatnya. Kita harus bersuka cita. Oleh karena apa? Kita sadar bahwa Tuhan berkata dalam firman-Nya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Yang ketiga, hidup dalam berkat Tuhan bukan kutuk. Amin. Kita hidup dalam berkat Tuhan dan bukan kutuk. Katakan kiri kanan bilang ini, kamu hidup dalam berkat Tuhan bukan kutuk. Sangat luar biasa. Kita ini sudah bebas oleh darah anak domba. Darah anak domba tercurah. Kalahkan kutuk dan kita hidup dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan harta yang kelihatan secara fisiknya, tapi ada damai. Jiwanya sempurna, tubuhnya sehat, keluarga bahagia. Dan ini yang Tuhan rindukan bagi anak-anak Tuhan. Yang berikut dikatakan bahwa Allah kita itu Allah yang setia. Amin. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Amin. Katakan kiri kanan bilang ini, Allah kita Allah yang setia. Yang berikut, hati yang gembira adalah obat. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersyukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan, tubuhku sehat. Biarlah ku pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan tunda-tunda. Perkenankan Tuhan. Hidup kita berkenan kepada Allah. Itu sebabnya saudara, hati yang gembira adalah obat. Next, slide berikutnya. Slide berikutnya. Saya mau ajak kita, kenapa harus beria-ria? Saya baca satu tulisan, orang dewasa perlu tertawa 18 menit per hari. Orang dewasa perlu tertawa 18 menit per hari. Di sini ada yang tiap hari ketawa? Hah? Kita jujur aja. Benar, ada yang ketawa sampai terbahak-bahak, sampai orang tetangganya pun dengar, itu ibu itu ketawa melulu. Apa sih obatnya? Kita lagi bergumul, duit nggak ada, beras lagi habis, dia ketawa melulu. Kenyataannya cuma 6 menit. Bahkan dikatakan saudara, anak-anak yang belum sekolah, dia tertawa itu 350 per hari. Luar biasa. Anak kecil itu polos dan ketawa. Nah rupanya saudara, dilansir dari semua Brickside Me, rata-rata anak-anak tertawa sebanyak 300 kali sehari. Sementara orang dewasa tertawa kurang dari 20 kali sehari. Hal ini menyejutkan karena apa? Orang dewasa tertawa 20 kali sehari, oleh karena apa? Anak-anak yang membuat dia ketawa. Apalagi kalau anak-anak yang kecil-kecil lucu-lucu.
Orang tuanya ketawa terus. Tapi kalau udah ada gedek sedikit, kurang ajar kamu ini, berantakan sana berantakan sini, malas nih minta ampun, mandi sono. Sini ada yang punya anak kecil? Ada? Ada yang punya dedek di rumah? Saya mau tanya kepada kita. Ketawa itu sehat. Tetapi seringkali orang bukan ketawa sesama temannya yang ngobrol bersama-sama, tetapi dia ketawa dengan orang dalam handphone. Dia baca, lalu tulisannya, gambarnya, lucu-lucu, videonya, TikTok, segala macam membuat dia ketawa. Tetapi orang yang di depan mata, sulit dia ketawa. Sini ada? Enggak ada ya? Sini semua tertawa, hobi tertawa ya? Ketemu, aduh apalagi udah ketemu begini senyum. Coba berikan senyum dulu kiri kananmu. Walaupun enggak kelihatan, tapi mimiknya pasti kelihatan di senyum. Harus ketawa. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Jadi harus ketawa, tapi jangan asal ketawa aja. Kamar mandi ketawa, di dapur ketawa. Kita nggak tahu mana bunyi panci, mana bunyi ketawa. Ketawa, ekspresikan buat Tuhan. Amin. Maka wajah kita berseri-seri untuk kemuliaan nama Tuhan. Next. Tujuan bersorak-sorai. Saya bacakan kepada kita. Yang pertama, berkaitan erat dengan kepuasan yang mendorong kita untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Meningkatkan sistem kekebalan rohani kita. Dan membuat kita kebal terhadap godaan seperti hal-hal yang negatif, kepahitan, kemarahan, dan lain-lain. Membuat kita dijauhkan dari godaan-godaan yang bisa terjadi. Orang kalau ketawa itu bebannya selesai, walaupun nggak ada uang. Orang kali suka senyum, suka tertawa, bercanda, bergurau dan segala macam, itu tertandanya bahwa dia bahagia dan itu tidak bergantung kepada masalah keluarga, tekanan pekerjaan, masalah uang, masalah lingkungan, tetap dia beria-ria dalam Tuhan. Itu menjadi kekuatan. Baca Alkitab, renungkannya, lakukan, akan membuat kita tertawa. Orang yang tertawa adalah orang yang menjadi pelaku firman Allah. Amin. Katakan kiri kanan minum ini. Kamu harus menjadi pelaku firman Tuhan. Itu senyum dengan tulus. Tertawa dengan tulus. Ya, jangan sampai ada maunya baru tertawa, ya kan? Tetapi benar-benar tertawa oleh karena apa? Udah, terima kasih Tuhan, saya sudah bebas dari kutuk dosa dan maut. Biarlah hidup saya bersuka cita. Saya mau memuliakan Tuhan. Saya mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, tertawalah dan dunia akan tertawa bersamamu. Tertawalah maka orang sekitarmu akan tertawa bersamamu. Menangislah maka kamu akan menangis. Demikian sebuah pepatah yang artinya bahwa orang-orang yang bersuka cita disenangi, sementara mereka yang murung atau bersedih hati akan dijauhkan. Katakan bilang ini, kamu harus banyak bertertawa, jangan murung bilang. Kuat, harus lebih banyak tertawa, jangan murung. Katakan bersama saya, harus lebih banyak tertawa, jangan murung. 1, 2, 3. Iya, tertawa. Misalkan istri atau adik atau kakak atau suami atau anak, kita lagi bete ini, godain satu biar tertawa. Godain, gak apa-apa, dicolek atau bilang suami, bilang istri, duh Pak, kok kamu ganteng sekali. Nah, udah tua begini masih ganteng. Atau anak puji orang tuanya, aduh bapakku luar biasa ya, tetap semangat ya. Waduh. Ketika kita memberikan pujian kepada orang terdekat, ilmunya naik. Siapa lagi yang puji kita kalau bukan orang terdekat? Jangan puji orang lain. Pujilah yang terdekat, yang tiap hari, tiap saat bersama dengan kita. Anak-anak pun demikian, pujilah orang tuamu. Itu termasuk doa. Supaya mereka umur panjang, amin. Jangan lebih banyak menghamburkan kata-kata yang sia-sia. Berikan pujian yang bermanfaat, pujian yang positif. Siapa di sini tadi pagi bangun pagi, pertama kali belum turun dari tempat tidur, bilang pasangannya, kamu tetap ganteng hari ini. Ada? Pasang piring tadi pagi, bangun begitu.
Kita kadang-kadang lupa hal sepele, tapi kita kadang-kadang lupa. Ya. Kita harus menciptakan suasana sorgawi di dalam rumah tangga. Amin. Yang ketiga, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat, dan semua dokter pasti setuju dengan ayat ini. Sebabnya di rumah sakit UKI kalau itu masuk itu tempel ayat-ayat firman Tuhan, benar ya? Ada banyak ayat firman Tuhan. Sukacita itu bisa dilenyapkan perasaan stres dalam pikiran kita. Sukacita bisa melenyapkan perasaan stres dalam pikiran kita. Karena ahli medis telah membuktikan bahwa pasien yang tetap bersukacita akan sembuh jauh lebih cepat dibanding dengan pasien yang stres. Makanya sekarang ada gaya baru menyembuhkan pasien. Mereka datang joget-joget. Pasiennya lama-lama gerak tangannya kan. Kalau dokter datang, Pak, bentar lagi kamu mau mati. Repot dia. Tapi kalau datang dengan joget, aduh pasien ini. Apalagi kalau yang datang, waduh luar biasa dokternya ya. Joget-joget depan pasiennya bisa bangkit loh. Mujizat bisa terjadi. Apalagi semua persoalan, pikirannya lagi galau. Hibur dia, tertawa, pasti imunnya naik kembali, stresnya hilang. Amin. Yang berikut di sana dikatakan begini, saudara. Tertekan dan tak punya harapan. Selain itu, mereka yang bersuka cita tidak hanya punya umur panjang, tetapi juga punya kualitas hidup yang lebih baik. Orang yang beria-ria di dalam Tuhan, kualitas hidupnya lebih baik. Kualitas hidup rohaninya jauh lebih baik. Amin. Tiap waktu, tiap saat harus memperbaiki kualitas hidup rohani kita. Saya mau tanya kepada kita, siapa di sini yang setiap saat, setiap waktu evaluasi kehidupan rohaninya? Kita mungkin lupa. Yang dievaluasi keluar masuk. Tahu kan keluar masuk? Aduh minus ini. Kalau udah bilang minus udah pusing. Tapi kualitas rohaninya tidak pernah dia perhatikan. Hari ini kok saya bisa galau ya, hari ini kok saya bisa marah, hari ini kok saya bisa emosi, hari ini kok saya bisa tidak sejahtera, tidak damai, hari ini kok saya bisa dengan teman kok masalah. Dievaluasi. Orang yang kalau suka mengevaluasi kebutuhan rohaninya di dalam Tuhan, tertanda bahwa dia bertumbuh dalam Tuhan dan dia akan menghasilkan buah, dan buah itu dinikmati oleh banyak orang. Seperti Rasul Paulus, aku hidup untuk menghasilkan buah. Amin. Katakan kiri kanan bilang begini, kamu harus evaluasi rohanimu. Bilang. Sebelum orang lain koreksi kita, kita mengoreksi diri kita. Sebelum kita koreksi orang lain, kita mengoreksi diri kita. Amin. Tuhan, saya mau jadi berkat. Biarlah kemuliaan buat Tuhan dan hidup saya menjadi berkat untuk sesama. Jauh lebih hebat. Next. Beria-ria di dalam Tuhan. Tuhan di sana dikatakan Allah Elohim, Allah satu-satunya. Beria-ria artinya bersenang-senang, bersuka-suka dan bergembira. Ada lagunya pendeta Erastus, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Wah, lalu coget-coget. Ya enggak? Harus begitu. Itu beria-ria di dalam Tuhan. Contoh lihat gambar ini. Dua anak ini menjadi membuat kita berpikir bersama-sama. Kira-kira dua gambar ini apa bedanya? Yang di atas, waduh, dia bersukacita luar biasa. Yang di bawah, sedih. Di dalam rumah jangan membuat anak itu sedih. Amin. Katakan kiri kanan begini, jangan membuat orang lain sedih, bilang. Tapi kita dipakai Tuhan untuk membuat orang lain senang. Amin. Itulah makna panggilan kita. Kita dipakai Tuhan supaya membuat orang lain senang, orang lain sembuh, orang lain diampuni, orang lain diselamatkan Tuhan, orang lain dipulihkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi beria-ria di dalam Tuhan, bersenang-senang, bersuka-suka, dan bergembira dalam Tuhan. Next. Yang ketiga, berharap pada Tuhan. Ayat yang ke-19. Kalau ayat 18 dikatakan Habakuk memakai kata Tuhan, Yahweh Adonai, sang pencipta segalanya. Kalau ayat 18b-nya
kemudian dikatakan Habakuk memakai nama kata Allah, Elohim, Allah satu-satunya. Dalam ayat 19 Habakuk memakai kedua nama, yaitu Tuhan dan Allah, yang berarti Tuhan satu-satunya, sang pencipta segalanya, sehingga dia mampu membuat umatnya bersuka cita. Amin. Minggu perenungan kematian Kristus di atas kayu salib. Tadi deklarasi puasa Pentakosta itu luar biasa. Dan itu harus diimani dan kerjakan. Tanggung jawab semua yang hadir sore hari ini. Beria-ria di dalam Tuhan. Allah satu-satunya pencipta segalanya, termasuk saudara saya. Itu sebabnya tetap beria-ria di dalam Tuhan. Amin. Next. Kesimpulannya yang terakhir. Pas setengah jam ya Pak? Atau kurang? Kalau kelewatan nanti lupa Pak. Kesimpulannya, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, ya, namun kamu mengasihinya. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan, namun kita percaya. Diberkatilah orang yang tidak melihat namun percaya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ini ada Tuhan. Jangan jadikan aku itu Tuhan, tapi jadikan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam Roma dikatakan, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan, itu ibadahmu yang sejati. Jangan mempersembahkannya kepada tempat lain. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan pemilik hidup, sehingga di dalam Ayub juga berkata, Dia yang memberi, Dia mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saja kita semua berdiri, kita naikkan satu pujian. Ini menjadi doa kita untuk firman Tuhan sore hari ini. Kita naikkan pujian, Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Rohmu yang hidup
Terpuji Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan atas pertolongan-Mu, atas kekuatan yang kami terima, atas damai sejahtera yang Kau berikan, keselamatan kekal yang Kau karuniakan, pengampunan dosa. Kami bersyukur Engkau mati dan bangkit, memberikan kemenangan, dan kami menang dan lebih daripada pemenang. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya sore hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Haleluya, terberkati dengan firman Tuhan pada sore hari ini, amin. Baik, terima kasih Bapak atas pelayanannya kepada Bapak Habel Kenjam. Di minggu ini kita akan memberikan persembahan pembangunan bagi jemaat Tuhan yang memerlukan amplop, dapat meminta kepada pelayan Tuhan yang ada di belakang. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Persembahan pembangunannya. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan.
Apakah ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Tidak ada jemaat yang setia. Baik, kita akan memberikan persembahan kedua. Mari kita persiapkan persembahan kita. Saya undang para pelayan Tuhan yang melayani untuk maju ke depan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, lebih pakai dengan luar biasa Bapa. Dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dan kesehatannya, dan juga keluarganya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai hamba-Mu. Dan juga Bapa yang baik, setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Kau pakai urapi setiap kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Kau urapi, Kau berkati setiap kami yang telah memberikan persembahan, baik yang belum dapat memberikan persembahan. Berkat melimpah atas pekerjaan kami, pendidikan kami, dan apapun Tuhan yang kami kerjakan, Kau Tuhan yang mampu membuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Sekalipun dagingku
Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas napas yang Tuhan beri. Dari sejak pagi, siang hari, hingga pada sore hari ini Tuhan, kami ada semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan jika pada sore hari ini hati kami boleh bergembira, hati kami boleh bersyukur Tuhan. Hati kami boleh bersuka cita Bapa. Oleh karena kami boleh bersama-sama di tempat ini, di ruangan ini Tuhan. Untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Semuanya ini guna hormat hanya kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengajari kami, menasihati kami Tuhan. Sekalipun hidup kami dalam kesesakan, hidup kami dalam kesengsaraan Tuhan, tetapi Tuhan memberi kami sukacita hati yang gembira. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan sehingga kami mampu untuk menjalani semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman yang luar biasa yang sudah mengingatkan kami pada sore hari ini, terlebih kepada hamba-Mu Pendeta Habel. Teruslah Tuhan Engkau berkarya kepada hamba-Mu. Pengurapan-Mu terjadi buat hamba-Mu Tuhan. Di saat-saat hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya Tuhan, istri yang sudah mendampingi dengan setia hamba-Mu. Kau berkati pelayanannya, pekerjaannya, anak-anak Tuhan untuk percayakan. Usaha pekerjaannya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang boleh hadir pada sore hari ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami tidak tahu apa yang menjadi permasalahan mereka Tuhan. Apa yang Engkau maha tahu Bapa. Engkau menilik setiap kerinduan mereka. Apapun yang menjadi permasalahan mereka Tuhan, pada saat ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang boleh hadir. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkaulah jawaban buat setiap anak-anak-Mu. Mereka datang dengan kesesakan, kembali dengan sukacita, membawa damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Berkatilah keluarganya Tuhan. Kau berkati anak-anaknya Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan akan memulihkan, memberikan kesembuhan kepada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Engkau berkati kami semua, terlebih Tuhan anak-anak-Mu yang Tuhan urapi, yang boleh ambil bagian pada sore hari ini. WL Singer Imam Musik, pengumuman asar, kolektan, semua Tuhan yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan melayakan kami, Tuhan memberikan kemampuan kepada kami Tuhan, supaya kami di hari-hari mendatang kami boleh memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kau berkati kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang boleh ambil bagian. Tuhan berkati usaha pekerjaan kami, berkati keluarga kami Tuhan. Biarlah setiap pelayanan yang boleh kami naikkan, yang boleh kami lakukan ini Tuhan, Engkau Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu, gembala sidang kami, Pak Iwan Tuhan, yang saat ini masih menjalani terapi oleh mengalami sakit Tuhan. Bapa di surga, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Pada sore hari ini kami datang kepadamu Bapa.
Jamahlah bagian yang sakit. Tuhan memulihkan, kesembuhan terjadi kepada Bapak Gembala kami. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada hamba-Mu Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan hamba-Mu untuk pelayanan di GBI Anugerah Riasi 2. Tuhan akan memampukan hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kami percaya dan yakin. Kami terlalu percaya Tuhan. Kesembuhan itu akan dialami oleh Pak Iwan Tuhan. Kau berkati istrinya yang terus menopang. Menjadi tiang doa dalam keluarga. Yang memberi support kepada hamba-Mu Tuhan. Engkau berikan kesehatan Tuhan. Engkau berkati anak-anak mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Terlebih pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Engkau berkati juga Tuhan kedua wakil gembala kami. Dan staf gereja kami dan seluruh kami pekerja-pengerja-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Visi misi daripada-Mu Tuhan Kau taruhkan kepada kami. Biarlah dengan pelayanan kami di tempat ini Tuhan, Gereja Asri 2 dimenangkan untuk kemuliaan bagi-Mu. Kota Bekasi dimenangkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan satu sama lain. Mau menyatukan Tuhan hati pikiran kami. Supaya banyak orang di luar sana Tuhan yang belum mengenal Engkau. Engkau berkati Tuhan gedung gereja ini Bapa, keberadaan di tempat ini. Tuhan dengan keberadaan gereja-Mu, mereka semua mendapat damai sukacita. Depan belakang samping kiri kanan kami Tuhan. Gereja kami menjadi dampak yang baik. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan, koordinator ibadah, koordinator kul semuanya Tuhan, guru-guru sekolah minggu, ketua youth Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami yang masih kecil Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami yang masih duduk di sekolah dasar atau TK Tuhan. Kami percayakan kepada Tuhan, pertumbuhan kesehatan Tuhan berikan kepada anak kami Tuhan. Anak kami semakin hari semakin cinta akan Engkau Bapa. Anak-anak kami yang masih remaja Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami yang bisa menghormati orang tua. Engkau jauhkan mereka Tuhan dari pergaulan yang tidak baik Bapa. Berkatilah anak kami yang dalam pendidikan, Engkau berikan hikmat marifat dari surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan yang boleh kami kumpulkan pada sore hari ini, seberapapun yang boleh kami berikan, Tuhan memberkati kami. Biarlah setiap persembahan yang boleh dikumpulkan ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi kami. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat, berjumpa dengan keluarga dengan membawa sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sebelum kami kembali pulang ke rumah kami mau berdoa seturut doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kami
telah selesai. Selamat hari Minggu, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.